Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohana Martawi Akiri. Saya dari Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi D3 Gizi, kelas 2C, Angkatan 18, dengan NIM PO 5303-2412-30319. Jadi semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas tentang konsep pelayanan gizi dalam kondisi bencana. Terlebih dahulu kita harus mengetahui kira-kira apa itu bencana. Nah, jadi bencana ini adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor non-alam yang dapat merusak lingkungan, menyebabkan korban jiwa manusia, bahkan mengakibatkan timbulnya kerugian harta benda dan juga gangguan psikologis. Nah, semuanya ini sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Yang berikutnya kita kenali bersama jenis-jenis bencana. Jenis-jenis bencana yang pertama adalah bencana alam, itu ada gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Yang kedua ada bencana non-alam, itu ada gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Yang ketiga bencana sosial, itu ada konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan juga teror. Setelah ini kita akan mengenali bagaimana langkah-langkah pencegahan bencana. Yang pertama, kita perlu kesiapsiagaan. Nah, kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Yang kedua, peringatan dini. Peringatan dini merupakan serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana di suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Yang ketiga, mitigasi. Mitigasi merupakan serangkaian upaya mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Selanjutnya, bagaimana sih penetapan status bencana? Status darurat bencana nasional ditetapkan oleh Presiden, status darurat bencana provinsi ditetapkan oleh Gubernur, status darurat bencana kabupaten atau kota ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota. Berikutnya siklus penanggulangan bencana. Yang pertama, pada tahap prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana, dilakukan penyusunan rencana penanggulangan bencana atau disaster management plan yang merupakan rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan atau bidang kerja kebencanaan. Kedua, kegiatan dalam rangka pencegahan dan mitigasi yang dilakukan bertujuan untuk menghindari terjadinya bencana serta mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Yang ketiga, tindakan mitigasi dilihat dari sifatnya dan dapat digolongkan menjadi dua bagian, yakni yang pertama mitigasi pasif dan juga yang kedua mitigasi aktif. Dalam mitigasi pasif dapat dilakukan penyusunan peraturan perundang-undangan, pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan masalah, pembuatan pedoman dan juga prosedur, pembuatan brosur dan poster, penelitian pengkajian karakteristik bencana, pengkajian analisis risiko bencana, internalisasi pembelajaran dalam muatan lokal pendidikan, pembentukan organisasi atau satuan gugus tugas bencana, dan juga unit-unit sosial dalam masyarakat seperti forum dan juga kerjasama antara masyarakat. Yang kedua, mitigasi aktif. Mitigasi aktif ini dilakukan pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan bahaya larangan memasuki daerah rawan bencana dan sebagainya. Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang penata ruangan, izin mendirikan bangunan, dan peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana. Yang ketiga ada pelatihan dasar kebencanaan, aparat dan juga masyarakat. Pemindahan penduduk dari daerah yang rawan menuju ke tempat yang lebih aman, dan juga penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat. Ada perencanaan daerah, penampungan sementara, dan jalur evakuasi jika terjadi bencana, pembuatan bangunan struktur dan yang berfungsi untuk mencegah dan mengamankan masyarakat, mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana seperti tanggul, dampak erosi, terus pembangunan bangunan tahan gempa dan juga sejenisnya. Siklus penanggulangan bencana yang berikutnya pada tahap prabencana. Dalam situasi terdapat potensi bencana, dilakukan penyusunan rencana kesiapsiagaan untuk menghadapi keadaan darurat yang tertentu atau single hazard. Maka didasarkan atas skenario menghadapi bencana dan juga disusun suatu rencana yang disebut kesiapsiagaan.
Berikutnya, kesiapsiagaan dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda, dan berubahnya tata kehidupan masyarakat. Nah, ada juga pencegahan bencana dengan segenap unsur dan juga ada unsur teknis bagi setiap kesenjangan masyarakat. Berikutnya ada investasi, mobilisasi sumber daya, dan juga ada penyiapan dan pemasangan instrumen sistem peringatan dini, penyusunan rencana, kemudian mobilisasi sumber daya, ada kesiapsiagaan. Nah, siklus penanggulangan bencana ini pada tahap tanggap darurat dilakukan rencana operasi yang merupakan operasionalisasi atau aktivasi dari rencana kedaruratan atau rencana kontingensi yang telah disusun sebelumnya. Tahap tanggap darurat merupakan tahap penindakan atau pengarahan pertolongan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana guna menghindari bertambahnya korban jiwa. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, kerugian, dan sumber daya. Tanggap darurat penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan evakuasi masyarakat yang terdampak bencana. Pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok yang rentan dan juga balita. Pemulihan dengan segera prasarana dan prasarana vital. Berikutnya, pada tahap pemulihan dilakukan penyusunan rencana atau pemulihan recovery plan yang meliputi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pada pasca bencana. Jika bencana belum terjadi, maka untuk mengantisipasi kejadian bencana di masa mendatang, dilakukan penyusunan atau petunjuk pedoman mekanisme penanggulangan pasca bencana. Tahap pemulihan meliputi tahap rehabilitas dan rekonstruksi. Upaya yang dilakukan pada tahap rehabilitasi adalah untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang serba tidak menentu ke kondisi normal yang lebih baik agar kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat berjalan kembali. Tahap rekonstruksi merupakan tahap untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana secara lebih baik dan sempurna melalui suatu perencanaan yang didahului oleh pengkajian dari berbagai ahli dan sektor terkait. Perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, dan juga rekonsiliasi dan resolusi, pemulihan sosial ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan juga yang terakhir ada pemulihan fungsi pelayanan publik. Nah, rehabilitasi ini ada perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, dan juga pelayanan kesehatan. Penanggulangan masalah kesehatan dalam kondisi bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar minimal, yaitu yang pertama, terpenuhinya pelayanan kesehatan bagi korban bencana dan pengungsi sesuai standar minimal. Yang kedua, terpenuhinya pemberantasan dan pencegahan penyakit menular bagi korban bencana dan pengungsian sesuai standar minimal. Yang ketiga, terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi bagi korban bencana dan pengungsi sesuai standar minimal. Dan yang keempat, ada terpenuhinya kesehatan lingkungan bagi korban bencana dan pengungsi sesuai standar minimal. Selanjutnya, terpenuhinya kebutuhan papan, sandang, dan pangan bagi korban bencana dan pengungsi sesuai standar minimal. Yang berikutnya kita pelajari peran ahli gizi dalam pengelolaan bencana. Penanganan gizi berperan penting dalam penanganan bencana dan krisis kesehatan untuk mempertahankan status gizi masyarakat dan mencegah risiko kesakitan dan kematian akibat kekurangan gizi khususnya pada kelompok rentan. Nah, yang pertama meningkatnya risiko kematian pada anak dengan gizi buruk. Yang kedua, masyarakat umum menjadi rentan terhadap masalah gizi apabila dampak bencana terjadi secara berkepanjangan. Yang ketiga, pencegahan dan penanganan masalah gizi yang tidak tepat saat situasi bencana dapat berakibatkan pada gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, peran ahli gizi yang berikutnya yakni melaksanakan koordinasi penanganan gizi pada situasi bencana, melaksanakan kajian dampak bencana dan analisis kebutuhan gizi, membuat rencana respon gizi, mengelola kegiatan pemberian makan bayi dan anak atau PMBA pada situasi bencana. Yang berikutnya ada peran ahli gizi, yaitu
Ada juga mengelola kegiatan pencegahan dan penanggulangan gizi kurang dan gizi buruk, mengelola kegiatan suplementasi gizi pada situasi bencana, mengelola kegiatan dukungan gizi bagi kelompok rentan, melakukan komunikasi risiko dan perlibatan masyarakat, standar pelayanan operasional atau SOP gizi di bencana, SOP pelayanan gizi di pengungsian, SOP di rumah sakit, puskesmas, perawat, SOP di Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten atau Kota, SOP gizi di pengungsian. Nah, yaitu menghitung kebutuhan gizi, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air untuk makanan massal dan juga untuk bayi. Berikutnya menyusun menu 10 hari sesuai dengan standar, mengukur antropometri dan mendel kelompok rentan, memberikan penyuluhan di tenda pengungsian apabila terjadi wabah atau pandemi, harus melaksanakan protokol kesehatan yang berlaku. Nah, semuanya ini berasal dari sumber buku saku mobilisasi anggota Persagi pada saat bencana tahun 2022. Sekian pembahasan hari ini tentang konsep pelayanan gizi dalam kondisi bencana. Saya Yohana Kiri pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.